Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film klasik tahun 1983. Di mana film ini ada Tom Cruise yang masih muda dan juga ganteng. Berjudul The Outside, bercerita tentang perseteruan antara geng si kaya dan geng si miskin di kota Tulsa, Oklahoma. Bagaimana aksi Tom Cruise di film ini? Ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah bioskop di kota Tulsa, Oklahoma. Ada seorang ABG laki-laki yang baru keluar dari bioskop, mendapat ejekan dan ledekan dari beberapa anak muda yang tergabung dalam geng The Sox. Geng yang dihuni oleh anak-anak orang kaya di kota tersebut. ABG laki-laki itu terus mendapat ledekan dan ejekan dari geng The Sox, saat dia berjalan pulang ke rumahnya. ABG itu bernama Ponyboy, salah satu anggota geng The Greasers. Ledekan dan ejekan yang dia terima, berakhir dengan bulian. Dia dibuli abis oleh geng The Sox, dengan memotong rambut sampai menggores lehernya. Sesaat kemudian, teman-teman Ponyboy datang membantunya. Anggota geng The Sox pun langsung pergi kabur berhamburan. Inilah geng The Greasers, geng yang dihuni oleh anak-anak miskin di kota Tulsa, Oklahoma. Ini namanya Darrell, ini Soda, ini Dallas, Johnny, Tom Cruise alias Steve, dan ini Two-Bit. Setelah kejadian itu, Ponyboy langsung dihampiri oleh Darrell dan Soda. Mereka bertiga merupakan adik kakak alias bersaudara. Kedua orang tua mereka telah meninggal. Sehingga tanggung jawab dipegang oleh Darrell, karena dia anak yang paling gede. Darrell agak sedikit keras terhadap Ponyboy, di mana hal itu tidak terlalu disukai oleh Soda dan Ponyboy sendiri. Mereka pun berbincang-bincang tentang kejadian yang dialami oleh Ponyboy. Dallas yang baru keluar dari penjara, melihat muka Johnny terluka. Ternyata Johnny juga baru mendapat bulian dari geng The Sox. Dallas berjanji akan membalas apa yang dialami oleh Ponyboy dan juga Johnny. The Greasers merupakan geng yang menjunjung tinggi persahabatan. Mereka saling membantu dan menghargai satu sama lain. Pahit getir hidup mereka jalani bersama, walaupun di daerah tempat mereka tinggal, orang-orang tidak terlalu menyukai mereka. Keesokannya, Dallas, Ponyboy dan Johnny, menghabiskan hari-hari mereka dengan berjalan-jalan di sekitar kota. Melihat orang berantem, mengganggu Soda yang lagi bekerja, dan mengusili anak kecil yang sedang asik bermain. Malam harinya, mereka pergi menonton film layar tancap dekat pantai. Di sana mereka bertemu dengan dua orang cewek. Dallas mencoba mengisengi dan menggoda salah satu cewek yang bernama Cherry, hanya saja dia tidak berhasil. Johnny yang melihat tindakan Dallas yang berlebihan, menyuruhnya pergi supaya tidak menjahili Cherry lagi. Setelah Dallas pergi, Cherry menyuruh Ponyboy dan Johnny untuk menemaninya. Mereka pun berbincang-bincang dan menjadi akrab. Tak berapa lama, Two-Bit datang dan ikut bergabung. Saat membeli cemilan, Ponyboy baru mengetahui kalau Cherry adalah pacar dari salah satu anggota geng The Sox. Cherry memberitahu Ponyboy, bahwa akan terjadi sesuatu yang besar antara geng The Sox dengan geng The Greasers. Perkelahian hampir terjadi antara geng The Sox dengan geng The Greasers, tatkala Cherry dihampiri oleh pacarnya saat berjalan bersama Ponyboy. Cherry yang tidak mau melihat perkelahian, terpaksa menuruti kehendak pacarnya. Dia akhirnya pulang dengan pacarnya meninggalkan Ponyboy. Johnny yang melihat kedua orang tuanya bertengkar, tidak jadi pulang ke rumah. Dia dan Ponyboy bermalam di tempat parkiran. Di sini Johnny mengeluarkan unek-uneknya kepada Ponyboy. Bahwasannya dia muak dengan keadaan tempat dia tinggal. Dia ingin melakukan sesuatu dan pergi jauh. Ponyboy yang tersadar kalau dia ketiduran, langsung pulang ke rumah. Di rumah, kakak-kakaknya menunggu dengan rasa khawatir, karena telah larut malam. Sesampainya di rumah, dia langsung dimarahi oleh Darrell. Soda yang mencoba menengahi, juga mendapat bentakan.
Darrell yang kesal, akhirnya mendorong Ponyboy hingga jatuh, yang membuat Ponyboy kabur dari rumah dan kembali menemui Johnny. Mereka berdua bermain di sekitar taman, dalam keadaan kedinginan karena cuaca. Saat asik bermain, mereka dihampiri oleh geng The Sox. Ledekan dan ejekan kembali mereka terima. Dan akhirnya, mereka dibully abis oleh geng The Sox. Dalam kejadian itu, salah satu anggota The Sox mati bersimbah darah karena ditusuk oleh Johnny. Johnny terlihat gemetaran setelah menusuk salah satu anggota geng The Sox. Dia terpaksa melakukannya, karena dia melihat geng The Sox seperti ingin membunuh Ponyboy, dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Dengan rasa takut dan gemetaran, mereka pergi menemui Dallas di tempat kerjanya. Karena mereka berpikir, Dallas bisa membantu mereka dengan mencarikan tempat bersembunyi. Mereka pun bercerita kepada Dallas tentang pembunuhan itu. Ponyboy berkata, agar jangan memberitahu abang-abangnya tentang kejadian tersebut. Apalagi sebelumnya Ponyboy terlibat pertengkaran dengan abangnya Darrell. Di sini, Dallas memperlihatkan rasa solidaritas yang sangat tinggi sebagai sesama anggota geng The Greasers. Dia memberi sebuah pistol kepada Johnny untuk berjaga-jaga, dan juga memberi sedikit uang. Dallas menunjukkan sebuah tempat persembunyian, yaitu sebuah gereja tua, di daerah Gunung Jay. Dia menyuruh Ponyboy dan Johnny untuk menaiki sebuah kereta kargo menuju tempat tersebut. Dallas juga berkata, jangan pernah pergi keluar sampai berita tentang pembunuhan itu mereda. Setelah mengikuti perintah dari Darrell, dengan naik kereta kargo, serta berjalan kaki, akhirnya mereka berdua menemukan gereja yang dimaksud. Sebuah gereja tua di tengah hutan, yang bangunannya terbuat dari kayu yang telah lapuk. Mereka lalu memasukinya dan menjadikan gereja itu sebagai tempat persembunyian. Dengan uang yang diberi oleh Dallas, Johnny pergi keluar membeli persediaan kebutuhan untuk seminggu. Mereka menghabiskan hari-hari di gereja dengan memotong dan mewarnai rambut agar tidak dapat dikenali. Mereka juga membaca buku untuk menghilangkan kejenuhan. Hari demi hari terus berganti, waktu terus berjalan, dan mereka masih bersembunyi dengan rasa takut. Seminggu berlalu, akhirnya Dallas datang menemui mereka. Dallas bercerita kalau berita pembunuhan itu telah tersebar luas. Polisi juga sudah mengetahui siapa pelakunya, yaitu Johnny dan Ponyboy. Sekarang polisi sedang memburu mereka ke arah Texas, setelah Dallas berbohong kepada polisi kalau Ponyboy dan Johnny kabur ke Texas. Ponyboy mendapat surat dari abangnya Soda. Dalam surat itu, Soda berkata kalau Darrell tidak bermaksud kasar sebelumnya. Dia melakukannya karena dia sayang sama adik-adiknya. Kami tahu kau berada dalam masalah, pulanglah kami merindukanmu. Salam buat Johnny, kata Soda. Setelah membaca surat itu, perasaan Ponyboy agak lega. Dallas membawa mereka pergi mencari makanan. Sedang asik makan, Dallas berkata bahwasannya duel antar geng akan terjadi beberapa hari lagi. Itu sudah direncanakan, tempatnya juga sudah ditentukan. Untuk mengetahui siapa lebih kuat di antara kedua geng, The Sox atau The Greasers. Dallas berkata kepada Johnny, kalau terjadi persidangan, ada saksi yang meringankan buatnya, yaitu Cherry. Cewek yang mereka temui saat nonton layar tancap. Cherry mau bersaksi kalau pada saat kejadian itu anggota geng The Sox lagi mabuk. Dan apa yang dilakukan oleh Ponyboy dan Johnny, sebagai bentuk membela diri. Johnny yang mendengar itu, berencana menyerahkan diri. Dia merasa tidak adil buat Ponyboy yang tidak berbuat, dan selalu dikhawatirkan oleh abang-abangnya. Hanya saja, Dallas tidak mau Johnny menyerahkan diri dan mengikuti persidangan. Karena dia tahu, Johnny akan dipenjara dalam beberapa tahun dan akan mendapat perlakuan kasar selama dalam penjara, sama seperti yang pernah dia alami. Mereka kembali menuju gereja tua tempat persembunyian. Sesampainya di sana, mereka mendapati gereja itu terbakar, di mana ada anak-anak TK terperangkap di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Ponyboy langsung pergi ke dalam membantu mengeluarkan anak-anak yang terperangkap. Melihat Ponyboy pergi ke dalam untuk menolong, Johnny pun mengikuti dan disusul oleh Dallas. Dalam kejadian itu, mereka bertiga mendapat luka bakar.
terutama Johnny, mendapat luka bakar yang sangat serius. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Di tengah perjalanan, orang yang mengantar sedikit terkejut. Dia tidak mengira kalau anak-anak muda yang melakukan aksi penyelamatan itu adalah anggota geng The Greases. Di rumah sakit, Ponyboy didatangi oleh abang-abangnya. Ponyboy meminta maaf atas kelakuannya kepada abangnya Darryl. Darryl yang sangat menyayangi Ponyboy, bercucuran air mata. Dia tidak mau kehilangan adik-adiknya, setelah mereka kehilangan kedua orang tua. Keesokan paginya, Ponyboy ditemui oleh Two-Bit dan Tom Cruise alias Steve. Steve memperlihatkan sebuah koran yang isinya adalah 3 orang anak muda The Greases menjadi pahlawan. Mereka sangat senang dengan berita tersebut. Hanya saja di koran itu juga tertulis, kalau salah satu yang jadi pahlawan tersebut adalah terduga pembunuhan anggota geng The Sox, yang membuat Ponyboy merasa kesal. Mereka juga membicarakan tentang duel antar geng yang sudah direncanakan. Sebelum berangkat kerja, Darryl berkata kepada Ponyboy, bahwasannya polisi telah menghubungi untuk dilaksanakannya pengadilan remaja terhadap Johnny dan juga dirinya. Two-Bit dan Ponyboy pergi menjenguk Johnny di rumah sakit. Two-Bit menghibur Johnny dengan memperlihatkan koran yang beritanya tentang kepahlawanan mereka bertiga. Johnny yang mendapat luka bakar serius, tidak dapat bergerak sama sekali. Ponyboy pun tak kuat melihat temannya terbaring di rumah sakit dengan luka yang sangat parah. Lalu mereka pergi menemui Dallas. Mereka bercerita tentang duel dengan geng The Sox. Dallas yang masih sakit, ingin ikut dalam duel tersebut. Two-Bit menceritakan kepada Dallas tentang kondisi Johnny, yang membuat Dallas bersedih. Dia ingin ikut dalam duel tersebut untuk membalaskan apa yang dirasakan oleh Johnny. Waktu yang dinanti telah tiba. Mereka bersiap-siap untuk melakukan pertarungan dengan geng The Sox. Darryl yang awalnya ragu membawa Ponyboy untuk ikut berkelahi, akhirnya membolehkan setelah didukung oleh Soda. Apalagi ini cuma perkelahian tangan kosong. Walaupun Darryl sangat menyayangi adik-adiknya, tapi kalau berurusan dengan geng The Greases, dia memakluminya. Mereka pun pergi dengan semangat membara ke tempat yang sudah disepakati. Di sana, anggota The Greases yang lain sudah menunggu. Tak berapa lama, jika geng The Greases datang dengan berjalan kaki, maka geng The Sox datang dengan membawa mobil-mobil mewahnya. Mereka pun berhadap-hadapan. Teriakan Dallas dari belakang, yang kabur dari rumah sakit karena ingin ikut bertarung, menandai dimulainya baku hantam. Satu persatu anggota geng The Sox kabur, membuktikan bahwa geng The Greases adalah pemenangnya. Mereka pun bersorak-sorai merayakan kemenangan. Dallas dan Ponyboy langsung pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Johnny akan kemenangan yang mereka raih. Sesampainya di rumah sakit, Dallas langsung memberitahu Johnny kalau mereka memenangkan duel dengan geng The Sox. Kondisi Johnny yang sakit parah, tidak dapat merespon dengan baik. Sesaat kemudian, Johnny meninggal di hadapan mereka berdua. Dallas dan Ponyboy tidak dapat menerima kenyataan kalau temannya telah meninggal. Dallas berkata, ngapain menolong orang kalau akhirnya mati? Hal yang tidak dapat dia terima. Dia pergi keluar dan mulai mengacau. Sementara, Ponyboy pergi pulang ke rumah dan memberitahu semuanya kalau Johnny telah meninggal. Dia juga memberitahu kalau Dallas tidak bisa menerima kepergian Johnny, dan mulai membikin ulah. Mereka langsung pergi keluar mencari Dallas, dan menemukan Dallas di sekitar taman dalam keadaan kritis setelah ditembak oleh polisi. Akhirnya Dallas meninggal di tempat kejadian. Sesaat kemudian, Ponyboy pingsan. Sepertinya, dia tidak bisa menerima keadaan. Dalam sehari 2 orang temannya meninggal. Persidangan remaja untuk Johnny dan Ponyboy diadakan. Karena Johnny telah meninggal, maka sidang hanya untuk Ponyboy. Dalam sidang tersebut, Ponyboy terbukti tidak bersalah dan dia dibebaskan. Scene terakhir, ada Ponyboy sedang membaca surat yang ditulis oleh Johnny untuknya, sebelum dia meninggal.
Salah satu isinya adalah, anak-anak itu layak untuk diselamatkan. Kehidupan mereka lebih bernilai dari kehidupanku. Dan film The Outside tamat. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya.